faedah tambahan atau penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan dua ayat di surat Yusuf ayat 23 dan 24 yang di buku Wala Taqrabuzina di halaman 33 dan 34. Kita masih bacakan kandungan pelajarannya dari kitab Ithaful Ilfi bi dzikril fawaidil alfi wan naifi. Kita masih di pembahasan tentang surat Yusuf ayat yang ke-23. Di antara pelajaran yang bisa kita petik adalah wajibnya membalas kebaikan orang lain dengan sikap yang baik. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal ini, kebaikan orang dibalas dengan keburukan kepada orang tersebut atau kepada keluarganya, kana zaliman, maka dia adalah orang yang zalim. Sehingga Yusuf mengatakan, innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Tuanku yaitu Al-Aziz telah memberikan sikap yang terbaik untukku. Innahu la yuflihul zalimun, orang yang zalim tidak akan pernah beruntung. Dan di antara bentuk kezaliman adalah tidak membalas kebaikan orang yang baik dengan kebaikan. Kemudian di ayat ini Yusuf menyadari kebaikan Al-Aziz yang ketika kebaikan ini tidak direspon dengan kebaikan, maka ini berarti bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Kemudian pelajaran yang lain dari surat Yusuf ayat yang ke-23. Pelajaran yang lain dari surat Yusuf ayat 23 adalah berzina dengan seorang wanita yang memiliki suami adalah bentuk kezaliman kepada si suami. Sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, idzal maqsudu anaz-zani bimra'ati ghairihi zalimun lizauji. Intinya seorang yang berzina dengan istri orang, dia telah zalim kepada si suami. Oleh karena itu Nabi menyebutkan, siapa yang berzina dengan istri seorang yang berangkat perang, suaminya tidak di rumah karena berangkat perang, kemudian istrinya berzina, maka lelaki yang berzina dengan istri mujahid itu yumakkanu yaumal qiyamati min hasanatihi ya'khudhu minha ma syaa. Maka nanti pada hari kiamat si suami yang pergi jihad akan dipersilahkan mengambil pahala lelaki yang berzina dengan istrinya sebanyak yang dia inginkan. Kemudian pelajaran yang lainnya, ayat ini menunjukkan wajibnya menjauhkan pembantu atau menjauhkan budak dari rumah. Maka berkaitan dengan pembantu, semisal pembantu rumah tangga, maka pembantu rumah tangga ada yang bolak-balik, datang pagi sore pulang, dan ada yang menginap. Nah, pembantu rumah tangga yang menginap ini bahaya. Kalau pembantu rumah tangga pembantu ini laki-laki, maka ada kesempatan untuk berduaan dengan istri. Dan jika pembantu ini adalah perempuan, maka pasti dijumpai momen-momen berduaan dengan majikannya yang laki-laki. Oleh karena itu yang terbaik dan yang lebih disarankan pembantu itu pulang pergi. Dia cuma kerja di waktu yang dia perlukan, setelah itu pulang ke rumahnya. Karena satu kampung dengan majikannya, atau beda kampung namun masih bisa masih bisa bolak-balik. Nah, yang bahaya itu adalah pembantu yang satu rumah dengan majikannya.
Maka yang terbaik pembantu ini perlu dibuatkan rumah atau disewakan rumah di dekat rumah majikan. Sehingga tidak 24 jam ada di rumah majikan. Yang ini membuka kesempatan untuk terjadi kondisi berdua yang terlarang. Nah, kemudian berkenaan dengan apa yang selanjutnya, rawadathu, maka Zalikha menggoda menggoda Yusuf. Maka yang namanya murawadah itu adalah tindakan yang mengandung penipuan. Tindakan yang mengandung penipuan. Yang namanya merayu itu ada tindakan menipu. Zalikha merayu Yusuf. Maka kenapa Yusuf ada di ruangannya Zalikha? Nah, pasti ini ada tipuan. Ke tempatku, ke ruangku dulu ya, tolong bersih-bersih ini, karena Yusuf itu budak. Maka datanglah Yusuf misalnya ke ruangnya Zalikha. Nah, pas dia asik bersih-bersih, nah, pintu ditutupi. Dan kenapa rayuan itu di sini digunakan bentuk saling? Warawadathu. Dan Zalikha itu saling merayu Yusuf. Seakan-akan Yusuf juga berperan, padahal Yusuf tidak punya peran. Jawabannya, Yusuf dinilai berperan karena gantengnya dan karena sikap baiknya. Sikap baiknya kepada majikan putrinya. Maka ini dalam diri seorang yang jatuh cinta semacam Zalikha, ini sudah cukup jadi rayuan. Ini semata-mata, padahal Yusuf ini ya sekedar kerja profesional sebagai seorang budak. Namun cukup dengan itu di hati orang-orang yang menaruh hati kerja profesional ini sebagai bentuk godaan dan rayuan. Kemudian kandungan yang lain, hikmah yang luar biasa dari takwa dan terjaganya para nabi dari dosa besar sebelum mereka diangkat jadi nabi. Maka ayat ini menjadi dalil. Yusuf ayat 23 menjelaskan ketegaran Yusuf alaihi salam untuk menjaga kehormatannya, tidak berzina, untuk setia dengan tuannya dan tidak khianat, dan menunjukkan kalau dia adalah seorang yang sangat mulia akhlaknya. Kandungan yang lainnya, pada saat seorang itu mendapatkan bisikan setan, godaan setan, hendaknya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya. Karena sikap Yusuf ketika mendapatkan godaan, yang pertama kali dikatakan adalah ma'adallahi, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, Yusuf 23 mengatakan, Allah menyebutkan rayuan Imra'atul Aziz kepada Yusuf alaihissalam yang mengajak Yusuf untuk berzina. Dan Imra'atul Aziz meminta pada Yusuf untuk melakukan satu hal yang tidak layak dilakukan oleh Yusuf. Dalam keadaan Zalikha itu fi ghayatil jamal, wanita yang sangat cantik, bayangkan. Kata Ibnu Katsir, Zalikha itu wanita yang sangat cantik. Wa ghayatil mal, wanita yang sangat berharta, wanita yang sangat punya kedudukan. Dan dia adalah wanita muda, bukan nenek-nenek. Dan bagaimanakah semangat Zalikha untuk bisa menjebak Yusuf dengan dia tutup pintu-pintu
sehingga amallah dia dengan Yusuf. Wa tahayya'at lahu wa tasanna'at. Bahkan kata Ibnu Katsir, Zalikha itu berdandan untuk Yusuf, menyiapkan diri untuk menggoda Yusuf. Wala bisat ahsana thiyabiha, memakai pakaian yang terindah, tercantik, pakaian yang akan menyebabkan Zalikha semakin cantik. Wa afkhari libasiha, pakaian yang paling mewah yang dia miliki, yang dipakai. Wa hiya ma'ahada kulli imra'atul aziz. Di samping itu semua dia adalah istri al-aziz. Dalam kondisi Yusuf adalah syabun, anak muda, badiul jamal, yang sangat ganteng. Akan tapi dia ada seorang nabi, keturunan nabi. Allah lindungi dan Allah jaga dirinya dari perbuatan keji, dan Allah lindungi Yusuf dari tipu daya wanita, sehingga jadilah Yusuf sayyidus sadatin nujaba as-sab'ah, pemimpin 7 jenis manusia yang bertakwa, yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang lainnya, maka imra'atul aziz atau Zalikha adalah wanita yang sangat mulia. Apa respon kita ketika dia merayu Yusuf? Jatuh dia jadi wanita yang hina. Jadilah dia wanita murahan. Oleh karena itu pelajaran yang lain dari ayat ini, ibtidalul mar'ati wa arduha nafsaha. Ketika seorang perempuan itu menawarkan dirinya, menawarkan badannya, menawarkan bodinya kepada seorang laki-laki, maka dia nilai bahasanya, si wanita semacam ini menilai bahasanya ini adalah sebab kebahagiaan. Namun dampaknya yurithu al-mahanah wa dhillah wa saghar. Ini membuahkan kehinaan. Jadilah dia wanita yang hina. Hina di pandangan orang-orang yang menjaga kehormatan, dan hina di mata orang-orang yang mengetahui sikapnya. Jadilah dia wanita yang hina, wanita yang rendah. Maka seorang wanita ketika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki, maka ini akan menyebabkan hinanya perempuan ini di mata laki-laki. Fa inna yahtakiruha, maka laki-laki akan meremehkannya, dan akan berubahlah minatnya kepada perempuan ini. Semula minat menjadi benci, jadi tidak suka. Kok wanitanya kok rendahan semacam ini? Laki itu akan semangat, semakin penasaran kalau dia ketemu perempuan yang jual mahal. Kalau laki itu ketemu, maka akan penasaran, akan semakin sungguh-sungguh mengejar. Kalau ketemu kok perempuan yang jual murah, maka setelah menyadari kalau perempuan ini perempuan murahan, maka minat laki-laki ini kepada dia berubah menjadi biasa, bahkan cenderung merendahkan dan meremehkan. Nah, wa kullama tamanna'at alaihi, lain hanya kalau perempuan itu jual mahal sama laki-laki. Maka umumnya laki-laki, normalnya laki-laki isdadalaha hubban wa syauqan ilaiha, akan tambah cinta dan akan tambah kangen. Tapi kalau dia mudah untuk ditaklukkan, atau bahkan dialah yang menyerahkan diri, dialah yang menggoda, nah ini minimal laki-laki menyikapinya biasa dan akan menilainya sebagai perempuan yang cocok untuk jadi mainan dan bukan untuk perempuan yang cocok dijadikan sebagai istri. Kemudian pelajaran yang lain, bayanul hadar minal khulwah bin nisa. Dalam ayat terdapat penjelasan tentang bahayanya berduaan dengan perempuan yang dikhawatirkan akan timbul godaan karenanya. Wal hadar minal mahabbah alati tursha dararuha.
Dan hati-hati dengan rasa cinta yang malah dikhawatirkan bahayanya. Cinta yang haram, cinta yang mengarah kepada hal yang haram, cinta yang bahaya. Waspadai hal ini. Maka ayat ini menunjukkan bahayanya ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan dalam bahaya terhadap moral. Lebih-lebih lagi jika ikhtilat plus berduaan ini berulang-ulang dalam waktu yang lama. Maka itu satu hal yang sangat-sangat bahaya. Oleh karena itu Nabi sangat keras mengharamkan berduaan antara lawan jenis. Kemudian iman itu kemuliaan, sedangkan maksiat itu kehinaan. Zulaikha atau Zalikha pada awalnya menyangka dengan dia merayu Yusuf, maka dia memberikan jasa kepada Yusuf. Dan itu bentuk pemuliaan Zulaikha kepada Yusuf. Zalikha atau Zulaikha mengira bahasanya ketika Yusuf tahu kalau Zulaikha itu jatuh cinta kepadanya, maka Yusuf ini hatinya akan berbunga-bunga. Kenapa? Karena status sosial Zalikha, karena status sosial Yusuf itu jauh di bawahnya Zulaikha. Dan Zalikha tidaklah bisa membayangkan bahasanya seorang perempuan yang punya kedudukan dan cantik mulai merayu dan yang menawarkan diri kepada seorang laki-laki. Kemudian ternyata laki-lakinya mengatakan saya takut pada Allah. Walakin allati kana tawaqqa'at wa ma kana alladhi tawaqqa'at. Akan tetapi Zalikha tidaklah memprediksikan bahasanya yang terjadi berbeda dengan apa yang dia prediksikan. Dan yang terjadi respon Yusuf adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkanlah bagaimanakah keimanan itu meninggikan seseorang dan maksiat itu menjatuhkan dan menggelincirkan seseorang. Nah, kemudian berkenaan dengan ayat yang ke-24 dari surat Yusuf. Yang ini di buku ada di halaman 34. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha berkeinginan dengan Yusuf dan Yusuf punya keinginan dengan Zulaikha seandainya tidak karena dia melihat bukti dari Rabbnya. Maka ayat ini membahas tentang ham, keinginan. Maka ham, keinginan dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ada ham khatarat dan hamun israr. Ham dalam pengertian lintasan pikiran. Dan ham yang itu adalah israr, artinya niat sungguh dan ngotot. Harus demikian. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Yusuf yang memiliki kehormatan diri yang luar biasa. Karena sebenarnya faktor pendorong zina terkumpul pada diri Yusuf, satu yang tidak terkumpul pada yang lain. Di faktor pendorong zina di diri Yusuf itu lengkap, faktor internal dan faktor eksternal. Kemarin telah sedikit kita singgung, detailnya di sini. Disampaikan di bahasaan Ibnul Qayyim. Yang pertama, faktor internalnya. Yang pertama, Yusuf itu anak muda, pemuda. Dan anak muda itu tunggangannya syahwat, kendaraan syahwat. Yang kedua, bujangan. Dia tidak punya tempat penyaluran yang halal. Lain hanya kalau orang yang sudah berkeluarga dapat godaan, dia nahan diri, dia birahi, bangkit nafsunya, namun dia sadar ini haram, maka kemudian dia pulang ke rumah, bisa kumpul dengan istrinya. Yusuf tidak. Kemudian yang ketiga, dia itu orang asing.
bukan penduduk Mesir, jauh dari keluarganya, dari kampung halamannya. Maka jika orang itu tinggal di kampung halamannya, berada di tengah-tengah tetangga dan keluarganya, malu kalau tetangganya tahu dia berbuat begini dan begitu. Khawatir kehormatannya jatuh. Namun jika seorang itu berada di tempat yang asing, maka lebih mudah untuk melakukan maksiat. Oleh karena itu kita jumpai ini, orang yang berprofesi sebagai pelacur, dia tidak jadi pelacur di kotanya. Dia jadi pelacur di kota yang lain. Atau seorang itu jadi pencuri perampok, itu umumnya tidak mencuri dan perampok di kampungnya, dia mencuri dan perampok di tempat orang lain. Maka dia orang asing, anak muda, bujangan, orang asing. Kemudian yang keempat, dia statusnya adalah budak. Dan budak itu tidak punya jaga diri, kehormatan yang dimiliki oleh orang merdeka. Terkumpul pada diri Yusuf 4 faktor pendorong zina. Ini faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal. Ini faktor eksternal. Perempuan yang Zalikha atau Zulaikha ini orang yang punya kedudukan dan cantik. Maka dorongan untuk berzina dengan perempuan cantik itu lebih kuat daripada berzina dengan perempuan jelek. Sama-sama perempuan, sama-sama menggoda, sama-sama merayu. Maka yang lebih dahsyat godaannya dan rayuannya? Ini perempuan cantik atau perempuan jelek? Jelas perempuan cantik. Ini faktor eksternal yang kedua, eksternal yang pertama. Yang kedua, wa kanat dia al-mutalibah. Yang ngajak zina itu si perempuan. Artinya Yusuf tidak perlu biaya. Hilang dari Yusuf kesulitan untuk seorang laki-laki itu menggoda perempuan. Dan rasa takut seorang laki-laki kalau godaannya tidak dapat respon positif. Laki-laki itu kalau menggoda perempuan itu mikir-mikir. Malu kalau ternyata digoda, ternyata perempuannya tidak mau. Nah ketika perempuan dalam ini Zulaikha yang ngejak duluan, nah kekhawatiran, rasa takut, kesulitan untuk mulai mendahului dan ngajak, itu semua sudah hilang. Nah di samping Zulaikha yang minta, ditambah lagi Zulaikha punya keinginan kuat. Buktinya apa? Sampai nutup pintu yang banyak, 7 pintu, bayangkan. Kemudian dia yang merayu. Nah, kalau Zulaikha yang merayu, maka ini dalam tanda kutip menguntungkan Yusuf. Dari sisi hilang dari Yusuf sangkaan kalau ini sekedar tes. Ini Imratul Aziz ini, istri majikan saya ini ngetes saya atau serius. Nah ketika dia sungguh-sungguh merayu, ini berarti di sini bukan tes, ini murni ajaan. Kemudian ini faktor yang kedua. Tadi yang pertama adalah cantik dan punya kedudukan, yang kedua Zulaikha yang ngajak. Kemudian yang keempat, kondisi ajaan zina ini di tempat kekuasaan Zulaikha. Karena di rumahnya. Kalau di rumahnya artinya Zulaikha itu tahu kapan waktu aman. Dan kapan dan di mana tempat yang aman. Ini istana yang demikian luas ini tempat yang paling aman yang mana? Dan waktu yang paling aman itu mana? Kapan? Ditambah lagi Zulaikha itu yang gembok pintu supaya aman dari kedatangan orang yang tiba-tiba datang tiba-tiba. Maka bayangkan ada 4 faktor internal dan ada 4 faktor eksternal. Yang 4 faktor eksternal ini kalau diurai bisa lebih banyak lagi.
Jadi pakai bahasanya Ibnul Qayyim cuma 4 faktor eksternal. Apa itu? Punya kedudukan dan cantik, dialah yang ngajak, atau 3 ini ya. Dan itu di rumahnya, di tempat kekuasaannya. Dia tahu ini aman ini. Nah, meskipun demikian Allah menjaganya. Allah menjaga Yusuf dan Yusuf tidak mentaati permintaan Zulaikha. Yusuf lebih mengutamakan hak Allah dan hak majikannya dibandingkan itu semua. Nah, jika ada yang bertanya, lah, tapi nyatanya faqad hamma biha, Yusuf punya keinginan dengan perempuan itu. Maka tentang apa yang dimaksud dengan keinginan ini, ya, ada sejumlah penjelasan. Ada 3 penjelasan yang terbaik. Yang pertama, Yusuf itu punya keinginan seandainya tidak melihat bukti Rabbnya. Namun realitanya dia melihat bukti Rabbnya, itu bukti iman. Maka sehingga yang terjadi Yusuf tidak punya keinginan sama sekali. Penjelasan yang kedua, yang dimaksud dengan keinginan ini adalah keinginan berupa lintasan pikiran yang ditinggalkan Yusuf karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan yang namanya ham itu 2 macam. Hamu khotorat, ham dalam lintasan pikiran, dan yang kedua hamu israr, ham ngotot terus menerus untuk melakukan satu hal. Kalau ham itu keinginan itu adalah khotor lintasan pikiran, tidak ada hukumannya. Namun kalau itu israr, ngotot untuk melakukannya, maka itu satu hal yang ada hukumannya. Nah, pelajaran yang lainnya, burhan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga seorang hamba dari kejelekan dalam setiap perkaranya. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah lari dari perbuatan keji itu satu hal yang terpuji. Ya, maka tatkala Yusuf menolak untuk merespon permintaan Zulaikha, setelah Zulaikha itu merayu dengan rayuan yang luar biasa, maka Yusuf memilih pergi untuk lari meninggalkan Zulaikha, segera keluar melalui pintu supaya dia terbebas dan selamat dari fitnah. Nah, maka di sini larinya Yusuf adalah lari yang terpuji, sedangkan larinya Zulaikha adalah lari yang tercela. Kenapa larinya Yusuf terpuji? Karena itu lari dari sumber keburukan dan kejelekan. Kemudian ayat ini dalil terjaganya para nabi dan bersihnya Yusuf dari anggapan zina. Kemudian pelajaran yang lainnya bahasanya orang yang ikhlas dalam beramal itu adalah orang yang terjaga dari dosa dan perbuatan-perbuatan keji. Kemudian pelajaran yang lain, ikhlas dalam beramal itu adalah sebab keselamatan dari berbagai macam kesusahan, demikian juga berbagai macam bentuk musibah. Ini didukung oleh hadis Ashabul Ghar, 3 orang yang terperangkap dalam gua. Nah, kemudian keburukan adalah segala sesuatu yang menyusahkan seseorang. Itulah yang disebut asu. Kemudian pelajaran yang lainnya, wanita adalah fitnah luar biasa dalam hidupnya laki-laki. Oleh karena itu wajib bagi laki-laki
yang beriman untuk waspada jangan sampai terperangkap dalam jerat-jerat wanita, dengan bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa. Nah, kemudian tadi kesimpulannya untuk hamnya Yusuf, keinginan Yusuf itu ada 3 macam. Yang pertama dan kedua tadi telah disebutkan, itu hanya lintasan pikiran, kemudian bukan satu hal yang serius. Kemudian yang kedua, ham di sini adalah dia tidak ada karena disyaratkan seandainya tidak melihat bukti Rabbnya. Karena dia melihat bukti Rabbnya, maka tidak ada ham atau keinginan tersebut. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan ham Yusuf adalah asyawatu wal mailu al-gharizi, adalah kecondongan yang alami, wajar laki-laki simpati dengan perempuan, ingin perempuan. Namun dia tidak kemudian menindaklanjutinya lebih dalam. Hamnya cuma sekedar itu, dia wanita cantik, masya Allah gitu. Itu yang dimaksud dengan alham. Itu 3 jawaban yang terbaik tentang apa yang dimaksud dengan alhammunya Yusuf di ayat yang ke-24 dari surat Yusuf ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ara'a burhana rabbih. Sungguh Zulaikha punya keinginan dengan Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun punya hasrat dengan Zulaikha seandainya bukan karena Yusuf melihat bukti dari Rabbnya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Ya. Yang pertama, Bismillah, semoga Ustadz dan tim dalam lindungan Allah. Insya Allah kami mau mengadakan walimah, tapi qadarullah keluarga Ahwat tidak mau ada hijab karena tamu cuma sedikit. Bagaimana sikap bagi kedua calon mempelai? Ya, lakukan negosiasi semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Jika sudah mentok, ya mudah-mudahan Allah maafkan. Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kalian pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana cara menasehati suami yang baik agar menjauhkan dirinya dan anak-anak buahnya dari anak buahnya yang perempuan? Ya, perlu dialog, komunikasi, kemudian didasari berangkat dari pengetahuan agama yang sama. Bagaimana sikap dengan lawan jenis? Kalau ini dulu punya kesamaan, ya, gimana menyikapi lawan jenis? Ya, apakah kemudian pola interaksinya bagaimanakah? Kaku atau agak cair atau cair sekali, disepakati itu dulu. Mana yang paling tepat menurut agama dan kondisi yang ada. Karena pertimbangan faktor agama dan pertimbangan kondisi. Dari situ kemudian dilihat gimana kondisi sekarang yang berjalan, kemudian baru dikoreksi jika kurang tepat. Nah, selanjutnya, Bismillah, bagaimana hukumnya menyanyikan lagu romantis tanpa musik untuk merayu istri? Kalau itu ragu-ragu yang biasa dibaca oleh orang-orang fasik yang ada di televisi dan yang lainnya, tidak boleh karena hal ini menyerupai orang fasik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah wanita yang telah dizinahi harus dinikahi oleh laki-laki yang menghamili? Dianjurkan, disarankan. Ada pernah terjadi perzinahan di masa Umar, dan Umar memerintahkan si laki-laki untuk menikahi perempuan mitra atau pasangan zinanya.
Namun meskipun Umar tidak memaksakannya. Nah, selanjutnya, kasus pernikahan di bawah umur semakin marak di negeri ini karena alasan perzinahan yang dilakukan. Putusan pengadilan rata-rata mengabulkan permohonan. Apakah dengan alasan itu dibolehkan? Dibolehkan apa? Ya, jika yang dimaksudkan dengan di bawah umur itu adalah ketentuan dari undang-undang, maka ketentuan dari undang-undang itu bukan ketentuan agama. Ya, maka nikah di bawah umur, ya, nikah dini sekali tidak mengapa. Adapun masalah administrasi kemudian diurus di pengadilan, ya, maka kemudian sidang itu sekedar masalah administrasi. Nah, ya demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.